Piala Asia U23 bakal segera digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Ajang sepak bola tertinggi di benua Asia untuk kelompok umur di bawah U23 ini bakal memasuki edisi ke-6 sejak dimulai pertama kalinya pada 2014 silam. The Big Four ASEAN atau 4 negara terbaik di Asia Tenggara bakal diwakili Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan penampilan perdana Garuda di ajang Piala Asia U23. Sebelumnya, Indonesia selalu kandas dalam babak kualifikasi Piala Asia U23. Namun, di bawah pelatih Sintayong, Indonesia berhasil mengukir sejarah untuk lolos ke babak utama Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Bagi Indonesia, mereka bakal menjadi negara debutan di turnamen kali ini. Namun, bagi 3 negara ASEAN lainnya yang juga berpartisipasi di ajang ini, mereka sudah kenyang akan pengalaman bermain di ajang Piala Asia U23. Bagaimanakah kiprah ketiga negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Vietnam dalam sejarah gelaran Piala Asia U23? Simak selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Timnas Thailand di ajang Piala Asia U23 kali ini menjadi keikutsertaan mereka untuk kelima kalinya dalam sejarah. Thailand mampu lolos ke putaran final Piala Asia U23 tersebut sebanyak 4 kali, yakni pada edisi 2016, 2018, 2020, dan 2022. Secara statistik keseluruhannya, Thailand sudah bermain sebanyak 13 kali dengan hasil meraih 2 kemenangan, 4 kali imbang, dan menelan 7 kekalahan. The War Elephants mampu mencetak 16 gol, namun kebobolan sebanyak 21 kali selama total keikutsertaan mereka dalam 4 edisi sebelumnya. Pada keikutsertaan perdana mereka di 2016, Thailand hanya mampu meraih 2 hasil imbang menghadapi Korea Utara dan Arab Saudi, serta digasak oleh Jepang dengan skor telak 4-0, sehingga Thailand menghuni peringkat akhir di grup A. Pada edisi 2018, Thailand mengalami penurunan performa, di mana mereka berakhir sebagai jurun kunci dan tak satupun poin yang berhasil mereka raih. Hasil dari 3 kekalahan saat menghadapi Jepang, Korea Utara, dan Palestina, serta hanya mampu mencetak 1 gol. Pada keikutsertaan mereka yang ketiga, yakni edisi 2020, Thailand mampu menorehkan hasil yang lebih baik. Thailand mampu lolos dari babak grup untuk pertama kalinya. Diperkuat oleh Supacok Saracat hingga Supanat Muntea, mereka berhasil meraih kemenangan perdana dengan membantai Bahrain 5 gol tanpa balas. Sempat ditaklukkan oleh Australia di laga kedua. Namun, Thailand berhasil mengamankan 1 spot di 8 besar usai menahan imbang Irak 1-1, membuat Thailand bercokol di peringkat kedua grup A. Sayangnya di babak ke-8 besar, Thailand harus menerima keunggulan Arab Saudi yang berhasil menaklukkan mereka dengan skor 0-1. Pada edisi 2022, Thailand tak mampu mengulangi catatan untuk lolos dari fase grup. Tergabung dalam grup yang cukup berpeluang untuk lolos sebab Thailand bertemu dengan 2 negara ASEAN lainnya, yakni Vietnam dan Malaysia. Thailand hanya mampu meraih kemenangan saat menghadapi Malaysia dan hasil imbang menghadapi Vietnam. Sedangkan menghadapi penghuni terkuat grup tersebut, Korea Selatan, Thailand tak bisa berbuat banyak, membuat Thailand mengakhiri turnamen di peringkat ketiga grup C. Timnas Malaysia. Sepanjang sejarah, Timnas Malaysia U23 sudah pernah lolos ke ajang Piala Asia U23 ini pada 2018 dan 2022. Sehingga edisi 2024 bakal menjadi keikutsertaan mereka untuk ketiga kalinya. Secara statistik keseluruhan, Malaysia bermain sebanyak 7 laga dengan meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 5 kekalahan, serta mencetak 5 gol dan 16 kali kebobolan dalam 2 edisi tersebut. Keikutsertaan Malaysia yang pertama terjadi pada 2018. Harimau Malaya langsung mengukir sejarah. Malaysia mampu lolos dari babak grup dan melaju hingga babak 8 besar. Dikepung oleh negara-negara Timur Tengah, Harimau Malaya sempat takluk di laga perdana menghadapi Irak. Namun, mereka mampu bangkit. Safawi Rashid dan kawan-kawan kemudian menahan imbang Yordania 1-1. Dan di laga terakhir, Malaysia mampu mencuri kemenangan menghadapi Arab Saudi lewat gol sematawayang Daniel Amir Nur Hisham. Malaysia melaju ke babak 8 besar usai menghuni peringkat kedua grup C dengan koleksi 4 poin. Langkah Harimau Malaya terhenti di babak 8 besar usai mereka takluk oleh The Taeguk Warriors, Korea Selatan dengan skor tipis 2-1. Berangkat dari edisi 2018, Malaysia kemudian lolos ke Piala Asia U23 2022.
Target buat melampaui torehan pada edisi 2018 sebab Malaysia tergabung dengan lawan-lawan yang sudah biasa mereka hadapi di ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, serta satu tim unggulan turnamen yakni Korea Selatan. Sayangnya, Malaysia tak dapat berbuat banyak. Mereka kalah di seluruh pertandingan dan berakhir di peringkat juru kunci. Timnas Vietnam U23 bisa dibilang sebagai kontestan ASEAN dengan pencapaian terbaik di Piala Asia U23. Vietnam sudah lolos ke ajang ini sebanyak 4 kali dan bakal menjadi penampilan mereka yang kelima di Qatar nantinya. Vietnam setidaknya setelah mengumpulkan 2 kemenangan, 7 hasil imbang dan 7 kekalahan dari 16 laga yang pernah mereka torehkan di Piala Asia U23. Vietnam juga mampu mencetak 17 gol meski harus menelan 24 kali kebobolan. Pada edisi 2016, penampilan perdana mereka, Vietnam harus terjerembab di dasar klasemen grup D tanpa meraih satu pun poin. Namun di edisi selanjutnya yakni 2018, Vietnam tampil menggila. Dipimpin oleh pelatih yang bakal menjadi legenda sepak bola Vietnam ke depannya, yakni Park Hang-seo, Vietnam tampil beringas. Sempat takluk di pertandingan pertama menghadapi Korea Selatan. Vietnam bangkit dengan mempecundangi Australia dengan skor 1-0. Di laga ketiga, Vietnam mampu menahan imbang Syria sehingga mereka lolos sebagai runner-up grup D dengan koleksi 4 poin, menyingkirkan Australia. Kejutan Vietnam tak sampai di situ. Babak 8 besar melawan Irak, Vietnam tampil solid. Mereka menyulitkan dalam drama laga yang mendebarkan, berujung dengan skor akhir 3-3 hingga babak extra time. Lanjut dalam babak adu penalti, Vietnam berhasil memulangkan Irak seusai mereka menang dengan skor 5-3. Di babak semifinal, drama lainnya muncul. Qatar yang sempat unggul 2-1 pada menit ke-87 lewat gol dari Almoz Ali. Namun, gol Nguyen Quang Hai jelang akhir laga mampu memperpanjang nafas Vietnam ke babak extra time. Skor tetap bertahan dan memaksa laga harus diselesaikan lewat adu penalti kembali. Vietnam lagi-lagi menunjukkan mental baja dengan kembali memenangkan adu tendangan penalti dengan skor 4-3 yang membuat Vietnam menciptakan sejarah dengan lolos ke babak final untuk pertama kalinya. Trofi perdana di depan mata. Namun sayangnya, Uzbekistan sebagai lawan memupuskan mimpi tersebut. Laga sempat bertahan imbang 1-1 hingga detik-detik pertandingan bakal berlanjut lagi ke adu penalti. Akan tetapi, gol Andrei Sidorov mengakhiri keajaiban Vietnam di Piala Asia U23, sehingga The Golden Star harus puas menjadi runner-up. Nguyen Quang Hai menjadi salah satu pemain yang banyak disorot berkat penampilan impresifnya sepanjang turnamen dengan torehan 5 gol. Pada edisi selanjutnya yakni 2020, Vietnam gagal mempertahankan hasil terbaik mereka di edisi sebelumnya. Vietnam terpaksa pulang lebih awal dengan terdepak dari fase grup, usai berakhir sebagai juru kunci dengan meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berlanjut di edisi 2022, Vietnam tergabung bersama Korea Selatan dan juga 2 negara tetangga, yakni Thailand dan Malaysia. Vietnam berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Malaysia dan mencuri 2 hasil imbang kala melawan Korea dan Thailand. Vietnam keluar sebagai peringkat kedua grup dan melaju ke babak 8 besar. Sayangnya di babak 8 besar, Vietnam tak kuasa menahan gempuran Arab Saudi dan takluk dengan 2 gol tanpa balas. Itulah dia tadi kiprah negara ASEAN sepanjang sejarah pergelaran Piala Asia U23. Masing-masing ketiga negara, yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia, pernah setidaknya lolos ke babak 8 besar dalam keikutsertaan mereka. Apalagi Vietnam yang memiliki pencapaian tertinggi, yakni runner-up 2018. Timnas Indonesia menargetkan dalam turnamen tersebut untuk dapat lolos ke babak 8 besar. Bahkan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, amat percaya diri dengan kemampuan skuadnya hingga berani memasang target tembus semifinal Piala Asia U23. Bila target itu tercapai, tentunya bakal menjadi sejarah yang manis bagi Timnas Indonesia. Apalagi, Piala Asia U23 kali ini juga menjadi ajang untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 di Paris. Pastinya akan menjadi catatan sejarah yang terukir gagah selamanya bila Timnas Indonesia U23 mampu lolos ke Olimpiade 2024. Mampukah Indonesia pada debut mereka di Piala Asia U23 Qatar 2024 setidaknya lolos ke babak 8 besar atau bahkan semifinal? Patut kita tunggu perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam mewujudkan capaian target tersebut. Coba berikan tanggapan kalian buat kiprah Indonesia akan sampai mana nantinya di Piala Asia U23. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan
berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.